Kristus. Tapi saudara sekalian, berbicara tentang salib, hal ini senantiasa membawa pemikiran dan pengetahuan kita kepada sesuatu yang bersifat penderitaan. Tetapi salib tidak sekedar berbicara tentang penderitaan, tetapi salib juga berbicara tentang sebuah kehinaan, bahkan berbicara tentang kematian. Bahkan kematian bukan kematian yang normal, hal yang wajar, tapi kematian yang bersifat keji, yang sadis. Bapak saudara sekalian, salib merupakan sebuah sarana. Salib merupakan sebuah sarana untuk eksekusi mati bagi penjahat yang kelas kakap, ya kan? Dan memang hari ini tidak ada lagi eksekusi salib. Di dalam pemerintahan Romawi, salib menjadi sebuah eksekusi yang diberikan kepada para pemberontak, kepada orang-orang yang melawan akan pemerintahan Romawi. Dan orang-orang yang disalib, mereka dibawa ke tempat umum dan semua orang bisa melihat, besar kecil mereka bisa melihat akan orang-orang yang dieksekusi mati oleh tentara Romawi dengan cara salib. Bahkan pada saat orang-orang yang disalib, mereka juga mengalami sebuah kehinaan, mereka direndahkan, sehingga orang-orang yang mati di dalam proses eksekusi salib, mereka tidak sekedar menderita secara fisik, tetapi juga mereka mengalami sebuah penderitaan secara psikologis. Mereka dihina, mereka diolok, bahkan dipermalukan. Kita tahu pada saat Tuhan Yesus disalib, yang mengolok nggak sekedar tentara, tetapi penjahat yang ada bersama-sama dengan Yesus itu juga mengolok dan melecehkan. Nah, saudara sekalian, berbicara salib ini memberikan sebuah pemahaman yang penting dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa salib ini bukan tradisi eksekusi mati orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi melalui hukum Musa, kalau mereka eksekusi mati, mereka dilempari batu. Jadi orang yang berdosa ini dilempari batu. Nggak tahu lebih sadis mana, dilempari batu atau disalib. Tetapi ini zaman dulu. Dan kalau sekarang eksekusi mati kan lebih cepat dan lebih manusiawi lah, boleh dikatakan, dengan cara setrum hanya kecut berapa detik selesai. Apalagi dengan cara tembak ya sudah. Tetapi mau dilempar, dirajam batu, mau disalib, ini adalah membutuhkan proses yang cukup lama untuk menuju kematian. Nah, kita tahu bahwa salib, dan saya katakan ini bukan tradisi orang-orang Yahudi, tetapi tradisi orang Romawi. Bukan sebuah kebetulan, saya katakan, bukan sebuah kebetulan kalau pada saat Kristus lahir sebagai manusia, ini ada dalam masa kekuasaan bangsa Roma. Dan kita tahu makna salib ini juga ada berbicara tentang dua kayu yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara rohani kita mengartikan bahwa kayu yang bersifat horizontal ini berbicara tentang bagaimana pemulihan, pendamaian antara saya dengan saudara, sesama manusia, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Dan ini bersifat profetik, ya kan? Nah, demikian juga pada saat kita melihat satu balok kayu yang cukup panjang yang mengarah pada vertikal, ini berbicara tentang pendamaian, pemulihan antara manusia dengan Allah. Tapi saudara sekalian, salib merupakan karya agung Allah yang sedemikian rupa untuk membawa setiap manusia kepada Allah. Jadi pada saat seorang percaya kepada salib Kristus, ia nggak sekedar mengalami perdamaian antara manusia dengan Allah, tetapi
tetapi juga ada sisi horizontalnya. Kalau manusia dikatakan dia berdamai dengan Allah, maka manusia juga harus berdamai dengan sesama. Karena salib terdiri dari dua balok, vertikal dengan horizontal. Nah, tapi saudara sekalian, bagi kita yang telah percaya pada Tuhan, bagi kita yang telah percaya akan korban Tuhan di kayu salib, ini membawa berkat besar bagi kita. Tetapi fakta berbicara dalam kehidupan kita, pada saat kita memberitakan salib, bagaimana tanggapan orang di luar? Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tapi saudara sekalian, beberapa tahun lalu ini viral ya. Beberapa tahun lalu ini viral. Tetapi inilah sebuah fakta yang disampaikan oleh Allah melalui firman Tuhan pada kita. Pada saat kita berbicara salib, bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, ini adalah sebuah kebodohan. Mengapa? Orang berpikir bahwa pada saat berbicara salib, bagaimana mungkin itu membawa sebuah keselamatan? Pada saat berbicara tentang salib, bagaimana mungkin itu berbicara sesuatu yang bersifat kekal bagi orang yang tidak percaya? Kita melihat bagaimana ledekan ya. Di dalam Injil Lukas ini kata-kata dari seorang penjahat yang bersama-sama dengan Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat, Alkitab tidak katakan ini penjahat sebelah kanan atau sebelah kiri, tetapi salah satu penjahat yang katakan kepada Yesus, bukankah engkau Kristus? Kristus itu memiliki padanan kata yang sama dengan Mesias. Mengapa berbeda kata? Berbeda dalam bahasa. Ya kan? Kalau Kristus itu bahasa Yunani, kalau Mesias itu bahasa Ibrani, tetapi memiliki arti yang sama sebagai penyelamat. Tapi saudara sekalian, seorang penjahat yang bersama-sama dengan Yesus katakan, bukankah engkau Kristus? Ya kan? Ini sebuah bahasa sindiran. Kalau engkau memang Kristus, mengapa engkau digantung? Ya. Kalau engkau memang raja, orang-orang Yahudi, para tentara katakan dari bawah, mereka katakan, kalau engkau raja orang Yahudi, turunlah dari salib, maka kami percaya kepadamu. Jadi, Bapak saudara sekalian, bagi dunia yang tidak percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, salib merupakan sebuah kebodohan. Mereka berpikir dengan pola pikir mereka. Mereka mengharapkan bahwa Kristus atau Mesias datang dalam kemegahannya. Tetapi konsep atau pola pikir yang Allah berikan melalui karyanya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi saudara sekalian, hikmat Allah memang tidak dapat terselami oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, mari setiap orang yang diselamatkan, saya katakan wajib, ya, dikatakan wajib memiliki iman terhadap karya dan jalan-jalan Allah. Hari ini saya dan saudara boleh percaya kepada Tuhan, tetapi sebuah pertanyaan, apakah kita memiliki iman? Mengapa saya katakan kita yang telah percaya harus memiliki iman? Firman Allah katakan iblis pun percaya terhadap adanya Allah. Iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi yang tidak beriman. Bapak saudara sekalian, sebenarnya orang-orang percaya juga memiliki iman.
Mengapa? Karena kita tidak pernah melihat karya Yesus. Ya. Bagaimana Yesus dia mati di kayu salib, kita nggak mengetahuinya. Kita tahu hanya melalui bacaan, kita tahu melalui para penginjil hamba Tuhan. Sehingga dengan ketulusan hati kita percaya pada Tuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan izinkan kita ini menghadapi sebuah tekanan-tekanan, kita menghadapi sebuah cobaan-cobaan. Bila saudara-saudara tidak memiliki iman yang sungguh pada Tuhan, maka iman kehidupan kepercayaan kita akan menjadi luntur. Kita bisa tumbang. Nah, kita nggak lama di sini. Kita akan melihat perkara yang lebih besar bahwa oke, silakan orang dunia tidak percaya. Ini hak asasi ya. Tetapi kita berbicara tentang perkara yang lebih dalam, bahwa di dalam salib ada sebuah karya penebusan. Di dalam Galatia pasal 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi saudara sekalian, iman kita bisa timbul. Tadi saya katakan kita harus memiliki iman. Kadang-kadang bagaimana kita memiliki dasar untuk kita beriman. Kan segala sesuatu ada dasar ya. Iman kita jangan iman pokoknya. Ya. Kalau sudah pokoknya, nah itu repot. Ya. Itu namanya iman buta. Itu kepercayaan yang fanatik buta saya katakan. Tetapi kita harus memiliki iman yang memiliki dasar. Mengapa kita harus beriman kepada Kristus, kepada pribadi yang seolah-olah tanda kutip kalah. Ya. Tetapi di dalam kekalahan tanda kutip Yesus mati di kayu salib, ada sebuah proses penebusan. Dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Tapi saudara sekalian, Kristus yang tidak berdosa, Yesus yang dia tidak bersalah, yang menggantikan posisi manusia. Ya. Saya katakan manusia, bukan sekedar orang Kristen. Karena pada saat Yesus disalib, belum ada orang Kristen. Pada saat Yesus di kayu salib, belum ada orang yang dinamakan Kristen. Yesus mati di kayu salib bagi seluruh umat manusia. Nah, kekristenan ada sejak zaman para rasul. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, baru ada disebut nama orang-orang Kristen. Nah, jalan salib menjadi cara Allah untuk mengorbankan putranya sebagai penebusan bagi dosa umat manusia. Di kayu salib menjadi sebuah momen pertukaran posisi. Pertukaran apa? Pertukaran posisi antara manusia yang berdosa dengan anak Allah, yaitu Yesus. Manusia yang berdosa dia yang harusnya digantung di kayu salib. Tetapi sebuah pertanyaannya, kalau manusia yang berdosa digantung di kayu salib, maka nggak ada beda dengan dua penjahat yang digantung di kayu salib. Nggak ada efek, nggak ada efek. Sudah ratusan tahun salib didirikan untuk menghukum para penjahat. Tetapi dari mungkin saya katakan ribuan salib yang menggantung para penjahat, tidak ada efek bagi penebusan manusia. Nggak ada. Mengapa? Karena yang digantung adalah manusia yang berdosa. Tetapi salib berubah menjadi sebuah penebusan ketika yang digantung adalah manusia Yesus Kristus. Ulang sekali lagi, tentara Romawi sudah menggantung, sudah membunuh ribuan para penjahat, tetapi tidak ada karya penebusan sama sekali. Tidak ada efek keselamatan bagi manusia lain. Mengapa? Ya karena digantung adalah mereka orang-orang
ketika manusia Yesus Kristus ia digantung di kayu salib, disitulah ada karya penebusan. Semua manusia dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada manusia yang hidup benar, gak ada manusia yang hidup suci, gak ada. Ya tadi saya katakan, meskipun di kayu salib itu sudah ribuan orang digantung, mati di kayu salib, gak ada karya penebusan karena semua manusia berdosa. Tapi saudara sekalian, maka karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib menjadi sebuah momen pertukaran posisi di mana manusia yang berdosa dia mendapatkan keselamatan. Karena apa? Upah dosa, ya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada sebuah momen pertukaran melalui apa? Kayu salib. Yang di dalam kayu salib itu ada tergantung manusia Yesus. Oleh karena itu, bersyukur bila telah percaya pada Tuhan. Saya saudara yang harus mendapatkan maut. Maut itu apa? Hukuman kekal. Hukuman kekal itu apa? Setiap orang yang mati secara jasmani dia akan dihukum selama-lamanya dalam api neraka. Jadi maut bukan sekedar kematian jasmani, bukan. Maut lebih daripada kematian jasmani, tetapi maut adalah hukuman kekal selama-lamanya. Nah, pada saat kita percaya pada Tuhan, maka kita dibebaskan dari maut. Ini saya jelaskan supaya jangan ada komplain. Pak, berarti kalau saya percaya pada Yesus saya bebas dari maut, saya nggak mati dong kan? Kita masih bisa mati secara jasmani, tetapi kematian jasmani hanya menghantarkan saya saudara untuk apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Apa saudara sekalian, syukur pada Tuhan kita telah percaya pada Tuhan. Diperlukan sebuah iman dalam diri manusia untuk menerima jalan salib sebagai satu-satunya pintu masuk kepada keselamatan kekal. Setiap orang yang beriman kepada karya Kristus di kayu salib, Allah memberikan hak atas kerajaan surga. Kita tahu Yohanes pasal 1 ayat 12 ya kan. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hak, ya kan? Diberikan otoritas. Sering saya sampaikan berbicara tentang hak, ada dua bahasa yang dipakai dalam bahasa Yunani. Berbicara tentang hak yang otoritas dan berbicara tentang kuasa. Pada kita yang telah percaya pada Tuhan, kita diberikan hak ya, sebagai anak Allah, sehingga ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian bahwa setiap kita yang telah percaya pada Tuhan, bila kita mati, ya kan, dikatakan kita dipastikan mendapatkan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saudara sekalian, manusia ditebus dari jerat dosa yang membawa kepada maut itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Mari Bapak saudara sekalian, salib Kristus berbicara tentang penebusan, di mana setiap manusia yang percaya padanya dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Lalu perkara yang ketiga, kita kan belum mati nih ceritanya. Saya dan saudara hari ini sudah percaya pada Kristus, hari ini kita sudah percaya pada salib Kristus, tapi kita belum mati ya kan? Dan ini adalah posisi kita hari ini. Ini adalah situasi yang kita hadapi hari ini. Kita percaya pada Kristus, tapi kita belum mati, artinya kita belum hidup kekal. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ini penting. Hidup dalam kebenaran.
Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sampai situ dulu. Karena kalimat berikutnya berbicara tentang kesembuhan. Kalau saya lihat ada sebuah posisi sikap hidup yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah beriman pada Kristus. Bulan depan saya akan bahas ini. Saya dan saudara yang telah percaya pada Kristus, tadi saya katakan kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Hal ini berbicara kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Kata penebusan tadi berbicara kita dibebaskan, ya kan? Tetapi pertanyaannya, pada saat saya dan saudara sudah dibebaskan, pada saat kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, langkah apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menjalani hidup kita? Itu yang penting. Di luar sana ada sebuah doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Dan ada juga doktrin yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran dan fakta kehidupan kita, Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya mempunyai sebuah ilustrasi tentang dua doktrin ini. Meskipun kadang-kala berbicara doktrin, kadang-kala kita juga bingung. Saya kasih ilustrasi aja untuk memudahkan. Dikatakan kalau kita sedang melakukan perjalanan, mau naik kendaraan mobil kah, kita naik kapal kah, mau naik pesawat kah, apalagi hari ini yang sedang PPKM virus corona, ketat sekali peraturannya semuanya. Kita naik pesawat nggak cukup banyak tiket, ya, nggak cukup. Tetapi harus sudah ada tes PCR yang hasilnya negatif, ditambah lagi dengan surat vaksin, ya. Jadi saudara yang belum bisa divaksin jangan berpikir kemana-mana, ya. Jadi terlalu banyak persyaratan hari-hari ini. Nah, seumpama kita melakukan perjalanan dengan memakai pesawat, kita sudah beli tiket, kemudian sekarang karena udah canggih, kita bisa aplikasikan di HP kita. Dan pada saat kita di bandara, kita hanya bisa tunjukkan, tiket saya, selesai masalah. Dan kita bisa check in di situ semua, kita bisa naik pesawat karena ada tiket di HP kita. Tetapi bila HP kita hilang, maka tiket kita juga hilang. Dan kita tetap pilih aja, saya kan udah beli tiket, ya kan. Maka kita datang ke bandara, maka security akan bertanya, mana Pak, Bu, tiketnya? Tiket saya itu ada di aplikasi HP saya, dan HP saya hilang. Pertanyaannya, security akan izinkan saudara masuk bandara atau tidak? Meskipun saudara ngotot ngeyel, ya kan, sampai dukun-dukun, saya sudah beli, ya, dan HP saya hilang. Mau saudara mau bawa presiden pun untuk masuk bandara nggak bisa, karena bukti pembelian tiket saudara nggak ada. Hal yang sama juga dalam iman kita pada Tuhan. Ketika di awal kekristenan kita percaya, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita menyerahkan diri dalam baptisan kudus. Pendeta sudah konselingin saudara macam bla bla bla, mungkin berapa episode saudara di konseling karena dia saudara dibaptis. Tetapi ketika saudara menjalani kekristenan saudara hidup penuh dengan lumpur dosa, saudara berjudi, saudara berjudi,
berzina, saudara mabuk, kemudian saudara mati, dan saudara menghadap Tuhan. Tuhan, saya sudah dibaptis. Pendeta Daniel Budi yang baptis saya, Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus kata pada malaikat, ini imajinasi aja. Malaikat, coba kamu buka buku kehidupannya si A. Buka. Loh, oh ya betul Tuhan. Tanggal sekian-sekian orang ini dibaptis sama pendeta Daniel. Ini Tuhan, videonya ada. Buka lagi. Tuhan, ini ada catatan lagi. Tanggal sekian dia merampok, tanggal sekian dia berjudi, tanggal sekian dia berzina, dan tadi 1 detik yang lalu dia mati. Tuhan, saudara tafsir sendiri. Apakah baptisan kita berada di hadapan Tuhan? Apakah kepercayaan kita berharga di hadapan Tuhan? Kita tidak menjaga akan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, Rasul Petrus katakan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Logikanya seperti ini. Kalau Saleh hari ini bekerja di tempat Saleh, Bu, maaf, saya mau mengundurkan diri. Saya mau kerja di Pemda. Kemarin saya CPNS lolos, Bu. Aku bisa dengan sukacita melepas. Pada saat sudah diterima di Pemda, tetapi besok paginya Saleh ini masih kerja di Saleh. Apakah mungkin? Tetapi dalam kehidupan secara rohani ada banyak seperti itu. Mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi kehidupannya masih diperbudak dengan dosa. Sehingga Rasul Petrus sampaikan kepada kita semua bahwa Kristus, ya kan, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus sendiri memikul dosa saya dan saudara di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya saya dan saudara memiliki kebebasan gitu loh. Kita tidak ada sebuah ikatan untuk kita hidup dalam kebenaran. Saya ingat pada waktu dulu saya masih kecil, masih remaja lah. Kami itu ya namanya anak laki ya, suka kita di jalan ke kebun orang, lihat pepaya, oh haus jalan, ambil aja, tanpa merasa itu mencuri. Kemudian jalan lagi di perkebunan tebu orang, haus jalan. Ambil pakai cekrak gitu. Kemudian datang itu penjaganya, oi, lari kami dengan sukacita, dengan bangganya, sudah mencuri tebu di perkebunan dengan bangganya. Mengapa seperti itu? Hati saya nggak mengerti tentang kebenaran. Pikiran saya masih ditutupi dengan dosa dan kejahatan. Nggak paham itu dosa, mencuri itu dosa, nggak paham. Tetapi setelah saya percaya pada Tuhan, saya belajar banyak firman Tuhan. Oh ternyata ini mencuri, ini dosa. Dan saya mengaku di hadapan Tuhan ini dosa saya. Maka proses itu terjadi. Kita mati ya. Yang telah mati terhadap dosa. Kristus telah membebaskan saya. Kristus telah memberikan pengetahuan pada pikiran saya, oh ini dosa, ini salah gitu. Dan Kristus mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat,
untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Hidup dalam kebenaran sama dengan dikatakan hidup untuk Allah. Pada saat kita hidup dalam kebenaran, bukan untuk hidup lagi pada iblis atau pada dosa atau untuk diri sendiri, tetapi hidup kita ini untuk Allah. Kata selanjutnya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Proses yang sama kita alami. Memang saya katakan, makanya Rasul Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Memang pada saat awal kita hidup dalam kebenaran, kadang-kadang ada sebuah pilihan, hidup sesuai firman atau tidak, sesuai firman atau tidak. Pada saat kita hidup dalam kebenaran, maka ada sebuah proses penyaliban. Kita dulu yang biasa minum mabuk, akan mencuri, berbohong, kemudian dalam situasi yang sama kita diberadakan mabuk gak ya? Mabuk gak ya? Ada sebuah proses penyaliban, ada sebuah proses mematikan diri kita. Ini yang namanya kita disalibkan bersama dengan Kristus. Matius pasal 11 ayat 29 katakan, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saya sampaikan ayat ini, saya dapat hikmat pagi-pagi sebelum saya naik. Saya harus cantumkan ini. Mengapa saya sampaikan ayat ini? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita bisa katakan, aku nggak sanggup Tuhan dalam kebenaran. Aku nggak sanggup Tuhan menjadi pelaku firman. Terlalu berat, himpitan dalam dunia terlalu berat. Mengapa kita nggak sanggup? Sederhana. Katakan, itulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau saya dan saudara nggak sanggup memikul kuk, kalau kita nggak sanggup dalam hidup kebenaran, datang pada Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku lemah, aku nggak berdaya. Aku datang pada Tuhan, ajar aku. Dan hal yang lain, pada saat kita memikul kuk itu berbicara seperti apa ya? Alat bajak. Di sini nggak ada bajak. Bajak yang ada dua sisi atau dua lembu atau dua kerbau yang menarik maju. Memang ada bajak yang satu lembu atau ada satu untuk satu kerbau. Tetapi Tuhan mau kita mengenakan kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Maksudnya ada dua tempat yang dipakai oleh kerbau atau lembu. Dan maaf, diilustrasikan lembu itu adalah saya dan saudara. Mengapa Yesus katakan dan belajarlah kepadaku? Ini ada dua kuk, yang satu untuk saya dan satunya adalah Yesus. Supaya apa? Saya dan saudara ini berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jangan suruh Yesus itu pergi, saya nggak mau dekat dengan Tuhan. Padahal Yesus katakan, aku menyertai kamu. Salah satu alasan Yesus katakan aku menyertai proses kesudahan zaman adalah supaya kita dapat belajar pada Yesus. Yesus dekat dengan kehidupan kita, kita capek, kita ngomong sama Yesus, Tuhan, aku capek. Dan Yesus akan mengajar banyak hal dalam kehidupan kita. Dan katakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Ayat yang 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang itu sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat bawahnya. Oleh karena itu, ayat terakhir kita dikatakan, marilah kita melakukan
pandangan kita itu terarah kepada Yesus, bukan kepada popularitas diri kita, bukan berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Hari ini posisi kita hari ini, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada salib Kristus yang memberikan penebusan bagi kita. Sikap kita adalah hidup dalam kebenaran. Saat kita lemah, nggak berdaya, Yesus katakan, marilah datang kepada. Mungkin kita katakan, aku sudah terlalu banyak berdosa. Yesus katakan, ayo mari. Jangan kasih alasan. Yesus katakan, datang kepada. Aku ini lemah lemah. Aku rendah hati. Yesus tidak pernah menolak siapapun. Posisi apapun kita, Yesus katakan, ayo datang kepada. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sukacita bagi kita. Aku kepada kamu, supaya apa, kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan klimaksnya ini, dan sekarang Dia duduk sebelah kanan Tata, Dia akan memberikan sebuah sukacita yang disediakan bagi Dia, dan kita semua percaya pada Tuhan. Di Tuhan demikian firman Tuhan, kiranya boleh motivasi kita, mau saudara-saudara, walaupun di luar masih banyak orang yang belum percaya kepada salib Kristus. Hari ini firman Tuhan bagi kita yang telah percaya pada Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup untuk Allah, karena ada sukacita yang telah disediakan bagi kita